akan menemani kalian di podcast kali ini. Aku yakin nih teman-teman Nafta pasti udah pernah tahu kan kita tuh lagi masuk di bulan bahasa. Gimana nih rasanya masuk ke bulan bahasa? Semangat gak sih? Seru gak sih? Aku sendiri ngerasa semangat banget pas denger ada bulan bahasa. Makanya oleh karena itu kita ngadain podcast. Karena kita ngadain podcast tentu saja kita harus mengundang seseorang yang pasti cocok banget, yaitu Bapak Jaka Permana. Bapak ini salah satu guru bahasa Indonesia di PGI ya? Ya, Bapak kira-kira udah berapa lama ya kerja di PGI? kalau di PGI sendiri pertanyaannya PGI ya. Iya. Kalau pertanyaan PGI dari 2001. Oh, Masya Allah. Jadi 2001 Bapak sempat mengajar di SMP PGI 1. Pertama ngajar di PGI itu di SMP PGI 1. Lalu sempat pindah ke SMK dan sekarang di SMA PGI 1. Oh, Masya Allah. 2001 aku mungkin masih kayak SD kali ya, belum lahir kali ya aku 2001. Lahir lah yang kira. Kemungkinan besar. Nah, karena kita udah dapat kesempatan baik nih untuk ngobrol sama sharing-sharing opini sama guru bahasa Indonesia di PGI, kita langsung masuk aja kali apa? Nggak apa-apa kan, Pak? Ya, silakan. Yang pertama, aku penasaran nih sama opininya Bapak tentang kenapa sih harus ada bulan bahasa? Karena aku juga yakin teman-teman Nafta pasti penasaran juga nih kenapa ada bulan bahasa. Kenapa sih harus ada bulan di mana kita mendedikasikan bahasa, apalagi bahasa Indonesia? Karena kan bahasa Indonesia tuh bahasa keseharian kita. Kenapa tuh Pak harus ada bulan bahasa? Ya, baik. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Pertama, 28 Oktober itu kita tetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Sumpah Pemuda itu salah satu redaksinya adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Maka Oktober ini ditetapkan sebagai bulan bahasa. Itu yang menjadi dasar kenapa Oktober menjadi bulan bahasa. Nah, terkadang orang-orang sebagian mengatakan apa sih bahasa? Hanya sebagai alat komunikasi aja gitu. Tetapi justru bahasa itu bisa kita dapatkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Ada misalnya kita berbicara tentang alat komunikasi secara umum bahasa itu. Tetapi juga sebagai alat seni juga. Kita mendengarkan musik, menikmati musik, di dalam musik ada apa? Ada bahasa. Ya kan? Kita menikmati puisi, di dalam puisi ada apa? Ada bahasa. Jadi kita tidak bisa lepas ya dari bahasa. Itu sebabnya kenapa harus ada bulan bahasa. Menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena memang bahasa bisa diulik, dijadikan sesuatu yang memiliki nilai seni, bahkan nilai jual yang yang sangat luar biasa lah, yang sangat besar, yang sangat tinggi ya sekali. Ya udah kalau begitu lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Boleh. Aku penasaran sama pendapat Bapak atas kayak istilah-istilah baru atau nggak kayak kata-kata baru atau enggak bahasa gaul lah ya sekarang lah dipanggilnya kepada anak ke zaman sekarang yang sering banget dipakai untuk kayak keseharian mereka dan juga di sosial media apalagi ya Pak. Dan apakah bahasa gaul ini mempengaruhi kita dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu? Ngaruh nggak? Iya. Menarik pertanyaan ini. Kita coba lihat ya bahwa satu sisi ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa apa sih bahasa, yang penting satu sama lain mengerti, satu sama lain paham. Dan bahasa itulah yang kita sebut dengan bahasa apa tadi? Bahasa gaul ya. Tidak ada salahnya. Tidak menjadi sesuatu yang tabu, tidak menjadi sesuatu yang salah untuk dipakai dalam keseharian. Tetapi yang terpenting juga adalah bagaimana kita tahu sebetulnya aturan berbahasa itu seperti apa gitu. Jadi dalam keseharian kita boleh menggunakan bahasa gaul gitu. Tetapi kita juga tahu kapan kita menggunakan bahasa gaul itu dan kapan kita harus dapat bisa menggunakan bahasa resmi dalam sebuah momen resmi, dalam sebuah kegiatan resmi. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah justru bahasa gaul itu memengaruhi bahasa resmi. Nah, hal inilah yang membuat, ya kalau boleh Bapak katakan, sedikit demi sedikit bahasa ini menjadi rusak. Sedikit demi sedikit bahasa ini
menjadi tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan aturannya, bahkan ketidaksesuaian dengan fungsi dan aturan itu malah tidak disadari oleh si pemakai bahasa itu. Itu sih sebetulnya. Lalu yang berikutnya adalah yang boleh saya katakan ini sangat sangat miris lah. Kenapa saya katakan sangat miris? Karena ketika seseorang menggunakan bahasa dan merasa bahasa itu benar dan sulit untuk diperbaiki, ini yang untuk diperbaiki, bahkan untuk memperbaiki gitu. Ini yang sulit, itu yang saya katakan ini miris dengan bahasa gitu ya. Apakah ini karena bahasa gaul? Apakah ini karena bahasa luar yang mungkin sebagian orang merasa lebih keren menggunakan bahasa itu dan sebagainya. Itu nggak tahu lah penyebabnya seperti apa. Nah, itu sebabnya di sekolah, di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, pelajaran bahasa itu tidak pernah hilang. Itu. Mumpung lagi di topik bahasa luar kali ya, Pak, aku penasaran nih, karena kan sekarang anak-anak ke zaman sekarang kan suka banget tuh pakai bahasa Inggris tuh di keseharian mereka, apalagi sekarang tuh ada kayak bahasa baru kan, bahasa Jaksel gitu kan, Jakarta Selatan, dan kayak misalnya orang-orang tuh sering banget pakai kata-kata which is atau nggak kalimat midlife crisis gitu. Gimana pendapat Bapak dengan kayak bahasa Indonesia yang dicampur adukan sama bahasa Inggris gitu? Permasalahannya adalah apakah bahasa itu diterima atau tidak. Ketika bahasa itu tidak diterima, lama-kelamaan akan hilang. Tetapi ketika bahasa itu diterima, ya, dijadikan sebagai bahasa gaul, bahasa keseharian dan sebagainya, bisa jadi bahasa itu akan tetap bertahan. Nah, saya teringat beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, udah beberapa tahun ke belakang, ada seorang artis yang menggunakan membuat kamus bahasa prokem lah kalau nggak salah gitu ya. Ternyata dia sendiri mengusulkan, dia sendiri sempat mencoba untuk memakainya, tetapi ternyata tidak terpakai. Masyarakat tidak tertarik dengan menggunakan itu. Artinya apa? Kalaupun sekarang kita menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, bahasa-bahasa yang menggabungkan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia, bahkan dengan bahasa daerah, kalau diterima di masyarakat, ya insya Allah itu akan menjadi membudaya, terlepas bahwa apakah bahasa ini salah atau tidak. Kalau memang itu diterima di masyarakat, ya tidak ada salahnya gitu, walaupun tetap kembali ya pada pendapat saya dari awal gitu ya, belajar bahasa Indonesia itu tetap perlu gitu. Bahasa yang baik itu yang seperti ini, bahasa yang layak digunakan untuk bahasa surat, bahasa resmi yang sebenarnya tetap, karena tidak mungkin dalam bahasa resmi kita menggunakan bahasa-bahasa yang tadi disampaikan gitu ya. Kita juga gak akan enak. Ya, kalau tidak percaya coba aja Anda nulis surat aja ke kepala sekolah, nggak usah jauh-jauh. Ya, pakailah bahasa Gaul. bahasa gaul. Rasanya gimana? Takut gitu. Dia akan mencari, bahkan tidak sedikit beberapa siswa lah kalau kita bicara di SMP kan. Pak, bantu dong cara menulis surat lamaran pekerjaan. Bahasa ini pantas nggak? Bahasa ini layak nggak? Artinya apa? Mau tidak mau bahasa resmi tetap Harus dipakai gitu, harus dipakai. gunakan gitu di seharian. Karena Pak, sejujur-jujurnya aku juga salah satu orang yang pakai bahasa Inggris gitu di kesehariannya. Apalagi ngomong sama teman-teman. Kalau sama guru sih enggak ya, untungnya personally kalau sama guru bahasa Inggris. Ya, profesional. Berarti kita lanjut ya ke Boleh. jawaban yang itu. Seberapa pentingnya sih kita menggunakan bahasa baik dan benar di bahasa Indonesia di lingkungan formal, kayak misalnya lingkungan sekolah gitu kan. Di sekolah tuh banyak banget guru-guru, ya banyak guru-guru lah ya. Dan juga gimana ya caranya biar kita bisa mempelajari bahasa-bahasa formal itu dengan baik dan benar dan bisa nempel gitu ke kitanya biar gak lupa gitu. Sebetulnya kembali kepada fungsi dari belajar bahasa itu sendiri. Artinya pada kenyataan di lapangan dengan mengingat kondisi kita saat ini gitu ya, pada akhirnya kita harus menggunakan bahasa secara proporsional.
bukan menggunakan bahasa yang selamanya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bayangkan kita menggunakan bahasa baik yang benar dalam percakapan keseharian, tetap nggak enak. Artinya begini, kalau kita coba logikakan lah sebenarnya. Kalau kita ngobrol, bayangkan kita ngobrol dengan seseorang, dengan teman, bahkan dengan guru sekalipun, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Gak enak. Di sisi lain juga, ketika kita menggunakan surat resmi, menggunakan berbahasa dengan orang-orang tertentu, dengan bahasa yang gaul keseharian juga sebaliknya nggak enak. Itu yang saya katakan bahwa bahasa yang kita pergunakan harus proporsional. Ya, tadi ditanyakan Zumi ya, tadi sahabat tanyakan bagaimana samakah berbahasa dengan teman dengan berbahasa dengan guru? Sejatinya tidak ada perbedaan. Sejatinya, kenapa saya katakan sejatinya? Karena selama itu bisa terkomunikasikan itu sah-sah saja, gitu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan kan kita juga sebagai orang Timur kan mengenal yang disebut dengan adab, etika, tata krama, sopan santun. Kira-kira dengan menggunakan bahasa ini baik tidak dilontarkan kepada seorang guru dengan menggunakan bahasa ini layak tidak gitu kalau kita berkomunikasi dengan bahasa seperti ini itu. Pada akhirnya kembali lagi kepada kepada penggunaan bahasa secara proporsional gitu. Ada bahasa resmi, ada bahasa kita sebutnya kalau anak-anak menggunakan sebutnya bahasa gaul gitu ya. Tetapi kalau Bapak boleh sebut ada bahasa resmi dan ada bahasa komunikatif. Ini bahasa komunikatif kalau diurutkan ke dalam bagan gitu ya, bahasa komunikatif juga dibagi dua. Apakah bahasa komunikatif ini santun atau tidak? Karena kita berbicaranya dengan seorang guru atau orang yang lebih tua dari kita. Kalau bahasa ini juga santun atau tidak disampaikan kepada teman gitu. Jangan-jangan dengan bahasa itu sendiri malah kita tersinggung. Nah, jangan salah loh. Ketidaktahuan kita tentang satu bahasa bisa membuat orang lain tersinggung itu tanpa melihat karakter kita seperti apa. Orang tidak bisa melihat karakter, tidak akan bisa melihat karakter kita begitu saja gitu. Tetapi dari bahasa orang bisa menilai karakter kita seperti apa. Gitu. Jadi pentingnya kita mengatur bahasa kita gitu, ngomong sama orang tua, guru, dan teman sebaya gitu. Yeah. Kira-kira langkah-langkah konkret apa ya yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk kayak budidayakan bahasa yang formal dan tidak formal dan juga bahasa daerah gitu. Kira-kira apa yang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah? Baik. Kalau tadi mendengar sambutan Pak Tato, salah satunya adalah budaya literasi. Apa pentingnya literasi sih? Gitu. Ya. Pentingnya literasi itu adalah disadari atau tidak itu memperkaya hasanah bahasa kita. Jadi kalau misalnya kita membaca satu buku ensiklopedia misalnya atau buku biografi, itu biasanya cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan tata bahasa. Kenapa? Karena kalau menggunakan bahasa yang terlalu komunikatif ini akan berdampak pada jangan-jangan tokoh yang sedang kita bahas ini adalah memiliki karakter bahasa seperti ini, karakter bahasa seperti itu. Itu yang pertama, literasi. Ya, literasi ini disadari atau tidak memperkaya hasanah kebahasaan kita. Yang kedua, saya paling suka dengan debat sebetulnya. Apa itu debat? Debat ini adalah cara seseorang menuangkan idenya ke dalam bentuk bahasa lisan yang secara dipaksa lah kalau saya, dipaksa agar orang lain ini mau meyakini apa yang kita sampaikan. Itu boleh dikatakan memaksakan orang lain untuk yakin kepada pendapat kita. Yang namanya memaksakan di sini bukan berarti memaksakan harus, tetapi memaksa dalam arti bersifat persuasif. Persuasif yang dimaksud adalah mengajak supaya mau mengikuti, tetapi dengan dasar-dasar yang kuat. Jangan sampai memaksa tetapi tidak punya dasar yang kuat. Itu debat. Gitu.
Bahkan kalau kita lihat dalam konsep kepemimpinan, ya, mungkin yang dari OSIS atau yang dari organisasi-organisasi tertentu itu mungkin pernah belajar latihan dasar kepemimpinan siswa, atau kemarin ada LDKO kalau nggak salah ya di sekolah kita ini, latihan dasar kepemimpinan O-nya OSIS atau organisasi ya seperti itu. Nah, kalau saya sampaikan salah satu dari konsep kepemimpinan itu apa sih? Salah satu konsep dari kepemimpinan itu adalah seni memengaruhi orang lain. Bayangkan, memengaruhi orang lain itu termasuk ke dalam kategori seni. Kenapa? Tidak semua orang bisa. Kalau gitar, seni memainkan alat musik. Tidak semua orang bisa kan? Iya. Dan kepemimpinan juga seni memengaruhi orang lain karena tidak semuanya bisa memengaruhi orang lain. Lalu bagaimana seseorang ini bisa memengaruhi orang lain? Dari bahasa yang disampaikan, dari bahasa yang dilontarkan, dari bahasa yang diolah sedemikian rupa sehingga membuat orang lain tertarik. Seperti itu. Oh, bagus lah. Berarti kita harus mulai kayak literasi harus lebih kuat lagi ya. Sama harus ya banyak hal lagi yang harus dia bisa. Ini mungkin kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana ya peran pendidikan sekarang atas kayak melestarikan dan memperkuat bahasa kita? Dan apakah sekarang kurikulumnya sudah cukup untuk kayak cukup untuk support gitu? Atau mungkin menurut Bapak ada kekurangan dari kurikulum untuk membudidayakan bahasa gitu? Membudayakan bahasa ya. Secara secara kalau dilihat dari sisi kurikulum, sebetulnya itu sudah memenuhi syarat untuk penguasaan bahasa. Hal itu terlihat dari adanya buku pelajaran pada setiap mata pelajaran. Ini sebetulnya memaksa anak untuk membaca. Itu ya kunci yang pertama. Lalu yang kedua yaitu dari hasil membaca ini, siswa pasti akan mendapatkan apa yang namanya hasil belajar. Hasil belajar ini bukan dalam bentuk nilai sebetulnya. Sering disampaikan di setiap kelas bahwa yang namanya tolok ukur keberhasilan dari sebuah belajar itu bukan dari nilai yang didapat, karena nilai yang didapat bisa bahasanya bisa diotak-atik gitu. Tetapi kalau nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang didapat dari hasil debat, dari hasil membaca, dari hasil sharing dengan teman-teman berkaitan dengan kebahasaan, ya insya Allah modal kita untuk berbahasa bisa Lebih kaya lagi ya, lebih banyak lagi itu. Mungkin sekian dulu Kang ya pertanyaan-pertanyaannya. Dari podcast ini kita bisa belajar nih tentang kayak pentingnya berbahasa baik dan benar di lingkungan sekolah, di lingkungan teman, dan mungkin penting juga kali kita mengetahui cara menggunakan bahasa-bahasa itu gitu. Kayak misalnya kalau ngomong sama teman boleh dah sama kayak bahasa gaul atau mungkin pakai bahasa jaksel kali ya sekarang mah dipanggilnya. Kalau ditulis surat atau mungkin membuat makalah atau selainnya, sebaiknya kita menggunakan bahasa resmi atau bahasa formal, bahasa Indonesia baik dan benar. Dan terima kasih banget ya Pak Jaka sudah mau masuk ke podcast After Diurna. Semoga Bapak gak keberatan ya. Ya, sip. Mungkin oh ya Bapak punya pesan terakhir nggak kira-kira untuk para penonton? Ya, baik. Membaca adalah salah satu modal bagi kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Dari membaca kita mengenal bahasa. Dari membaca kita mengenal dunia ini secara menyeluruh. Dan dari membaca kita bisa dihargai oleh orang lain. Membacalah, insya Allah kita akan menjadi diri kita yang seutuh. Wih, keren Pak, keren banget pesan dan kesannya kali ya. Mungkin segitu dulu kali ya teman-teman Akta. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah teman-teman Akta. Dadah Pak, dadah.